Andaikan Ramadan ini adalah perempuan cantik, yang kita jatuh cinta kepada perempuan cantik itu, Iya. dan pada saatnya berpisah, apakah hati kita senang atau susah? Kehilangan, Ustaz. Merasa kehilangan. Iya. Ramadan begitu. Ketika Ramadan mau berakhir, tentunya hati kita, perasaan kita akan susah hati ketika kita akan meninggalkan Ramadan. Kita harus semakin dekati itu Ramadan dengan ibadah-ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Salam Channel Kanigaran. Tentunya masih di program Ngopi Ngobrol Pintar. Dan pada hari ini atau malam ini juga Salam Channel Kanigaran menghadirkan sosok konco ngopi. Nah, kenapa konco? Karena kan memang berbicara masalah ngopi tentunya masih ada beberapa filosofi kopi. Nah, ataupun untuk ngopi ngobrol pintar hari ini kita tetap setia bersama sang Ustadz milenial. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dan ngobrol pintar, tetap jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di program Ngopi Ngobrol Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Wah, kembali lagi guys, warganet, khususnya di Kecamatan Kanigaran, kita kedatangan sang Ustadz milenial. Dan tentunya ini adalah sebuah Ustadz, sebuah kebanggaan, kehormatan bagi kami Salam Channel bisa menghadirkan di tengah kesibukan Ustadz. Nah, kami tahu Ustadz Pak, ya bukan jobnya ya, selain itu tausiahnya banyak di mana-mana. Kami juga melihat jadwal-jadwalnya Ustadz. Untuk itu ya mungkin ini agak terlambat dalam artian nanti penyampaian materi, tapi kita juga menyesuaikan jadwalnya Ustadz gitu loh di tengah kesibukan jenengan. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Jadi harapan kami adalah Ustadz nggak bosan-bosan untuk menemani kita memberikan tausiah, memberikan tausiah kepada warganet khususnya di Kecamatan Kanigaran. Ustadz, kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi masih tetap satu kan Ustadz? Satu semangatnya Ustadz, iya, itu loh. iya. Semangatnya tetap satu Ustadz. Jangan gitu. nyindir-nyindir lah. Bulan Ramadan. Jadi kalau mau nyindir bulan Syawal. Oh, bulan Syawal gitu Ustadz ya. Oke Ustadz. Jadi ini sebuah track record, rating kita naik. Wah, seperti yang kita sampaikan. Jadi ternyata tausiah itu juga penting Ustadz. Agama itu ya selama ini kan kita hanya mungkin beberapa materi sesuai dengan program dari Ngopi Ngobrol Pintar, bahwasanya di situ ada Ngopi Pepi, ada publikasi, edukasi, promosi, dan informasi. Dan pada malam ini juga kita akan sedikit ada edukasi, informasi. Nah, terkait malam Lailatul Qadar. Nah, memang ada beberapa pandangan ya. Kita tidak bisa menyalahkan ada pandangan-pandangan seperti apa. Yang pastinya kita ingin bukan mengkaji, jadi ingin memaknainya Lailatul Qadar itu seperti apa sih Ustadz? Salam dulu monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salam Channel ya. Ngopi, ngobrol pintar. Saya senang kalau istilah ngopi itu. Walaupun tidak suka ngopi Ustadz ya. Ya. Filosofi kopi itu sesuatu yang kalau didiamkan akan dingin dan fungsinya akan berkurang. Kehangatan itu penting. Kopi kalau diminum saat hangat dan saat dingin sudah beda. Ya. Kehangatan hubungan kita dengan teman, dengan keluarga, dengan siapa saja harus dijaga. Ya. Kehangatan dalam artian tetap selalu muasyarah bil ma'ruf, hubungan baik, hubungan dalam kebaikan, dalam keimanan, dalam keilmuan. Ngopi, ngobrol pintar. Begini Mas Ferry ya. Lailatul Qadar itu kalau diartikan secara harfiah adalah malam kemuliaan. Lail itu malam, Al-Qadar itu kemuliaan. Ada ulama lain mengatakan Al-Qadar itu diartikan sebuah keputusan. Cuma yang lebih masyhur itu Al-Qadar itu adalah kemuliaan, malam kemuliaan, di mana pada saat itu Al-Quran ya
dalam bentuk keseluruhannya diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izza. Baitul Izza itu langit pertama yang ada di atas bumi. Ya. Baru telah dari Baitul Izza ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Lailatul Qadar itu malam yang sangat istimewa yang cuma dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Umat Islam. Ya, jadi umat-umat Nabi sebelumnya itu tidak memiliki Lailatul Qadar dan keistimewaannya. Ini sebuah kemuliaan bagi kita umat Islam, umat baginda Rasul Muhammad SAW. Lailatul Qadar ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Qadar, malam mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam Lailatul Qadar seluruh malaikat yang ada di atas langit turun ke bumi. Artinya di langit bumi. Warruh, ar-ruh ini ketika diucapkan ar-ruh ya terkait dengan malaikat itu adalah malaikat Jibril. Biizni rabbihim, tentunya turunnya para malaikat yang dipimpin malaikat Jibril ini dengan izin Tuhannya. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bin rabbim min kulli amr. Turun ke bumi dengan segala macam urusan. Hatta matla'il fajr. Kapan akan naik lagi sehingga terbitnya fajar. Nah, malam Lailatul Qadar ini malam yang banyak diburu oleh kita umat Islam dan itu perintah Rasulullah ya. Karena siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan dia beribadah kepada Allah, maka pahala ibadahnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita hitung sekitar 83 tahun. Ada yang mengatakan 84 tahun. Ya, bisa, coba aja dikalkulasi. Nah, Rasulullah sendiri terkait dengan Lailatul Qadar ini, beliau memburunya banyak di Ashrul Awakhir min Ramadan. Di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Jadi kalau sudah 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah itu sering beriktikaf di masjid, melakukan sholat sunnah ya, dan ibadah-ibadah yang lain seperti zikir dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai umat Islam terkait dengan Ramadan ini, mari kita buru. Siapa tahu dalam ibadah kita di malam 10 terakhir bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar. Kebaikannya membandingi dan lebih daripada 1000 bulan. Nah, terkait dengan Lailatul Qadar sendiri, banyak riwayat mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun di malam ganjil. Malam ganjil. Ya. Tapi bagi kita sah-sah saja memburu di malam ganjil. Tapi siapa tahu turunnya juga di malam yang tidak ganjil. Makanya di 10 terakhir bulan Ramadan kita buru setiap malam. Kita kulak saja sudah, tidak usah dipilih-pilih. Apa sih yang harus dilakukan ketika kita memburu malam Lailatul Qadar? Pertama sholat sunat, ya. Lakukan sholat sunat. Atau setelah itu kita baca Al-Quran. Atau melakukan zikir-zikir. Zikir yang biasanya kita baca itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau bisa diredaksinya bisa begini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ciri-ciri Lailatul Qadar itu turun menurut pendapat para ulama adalah di siang harinya itu matahari terbit terang ya. Tapi panasnya itu tidak membuat bumi ini panas. Oh, gitu ya. Gitu ya. Jadi suasananya itu tidak panas juga tidak dingin.
sejuk ya. Iya. Dan terasa alam ini tenang. Angin berhembus cuma semilir. Dan malamnya juga begitu. Suasana malam itu akan sangat tenang, sejuk, dan angin pun akan bergerak sangat tenang. Ya. Seluruh hewan-hewan yang biasanya berbunyi macam semuanya akan diam. Karena apa? Karena energi malaikat yang turun dari langit ke bumi. Ya, begitu. Nah, cuma kadang kita susah ya memprediksi ciri-ciri alam itu, karena kadang di sini sejuk, di sini dingin, di sana kok banjir, ya, gitu kan? Di sini sejuk, di sana sejuk, di sana mendung, hujan lebat. Nah, oleh karena itu kita tetap menggunakan teori kulak itu tadi. Jadi mulai malam 21 kita buru setiap malam sampai pada malam terakhir sebelum Idul Fitri. Siapa tahu dalam ibadah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi memang warganet apa yang disampaikan oleh Ustadz Gufron bahwasanya ada beberapa ciri dari malam Lailatul Qadar itu seperti apa. Dan untuk itu sebagai umat Islam di 10 hari terakhir ini tentunya kita akan berlomba-lomba untuk berburu malam Lailatul Qadar. Dan pertanyaannya Ustadz, nah, dikatakan bahwasanya 10 hari terakhir di dalam bulan puasa. Nah, misalkan saya ingin berburu malam Lailatul Qadar, dan dari malam Lailatul Qadar itu kan memang ada umat muslim, umat Islam di dunia itu kan banyak kan, dan insya Allah semuanya akan berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri kan gitu. Nah, pertanyaannya Ustadz, sebetulnya ciri-ciri orang yang mendapatkan berkah dari malam Lailatul Qadar ada Ustadz? Tentunya begini, secara umum orang yang mendapatkan sebuah keistimewaan dalam sebuah ritual, apapun itu, Lailatul Qadar atau dia mendapat keutamanya malam Idul Fitri, atau dia mendapat keutamanya puasa Ramadan. Secara umum orang ini perilakunya setelah bulan Ramadan akan lebih baik. Dari sisi perilaku ibadahnya yang berhubungan dengan Allah langsung, sholatnya akan lebih baik, akan ada peningkatan hubungannya dengan sesama manusia juga akan lebih baik. Dulunya yang orang ini kikir, bakhil, akan menjadi orang yang dermawan. Dulu yang orangnya pemarah, akan jadi orang yang peramah. Dulu orang yang suka memukul, akhirnya akan jadi orang yang suka merangkul. Akan ada perbaikan yang signifikan, hanya orangnya akan tambah baik dan tambah baik. Secara umum begitu. Orang mendapat keutamanya sholat. Di luar sholat dia akan tambah baik. Oh gitu Ustaz ya. Orang yang mendapat keutamaannya baca Quran, dia akan tambah baik. Orang mendapatkan Lailatul Qadar, orang ini hidupnya akan bertambah baik. Bahkan kalau bisa urusan duniawiyahnya pun juga akan diberkahi oleh Allah. Gitu. Makanya setiap fadilah keistimewaan yang kita dapatkan dari perilaku ritual kita, itu akan membawa dampak yang bagus terhadap behavior perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, baik urusan sama manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi memang terkadang kan pertanyaannya, kalau misalkan kita mendapatkan sebuah undian door prize, itu kan pasti kita kelihatan gitu loh. Misalkan Ferry dapat undian ini mobil, ini kan. Tapi kalau kita, umat Islam mendapatkan malam Qadar kan ini memang tidak nampak. Jadi yang nampak adalah peningkatan dari behaviornya tadi yang kata Ustadz itu kan. Peningkatannya lebih pada perilaku dia dalam berhubungan dengan Allah dan sesama manusia. Kalau terkait dengan ini katanya 10 malam Ramadan dia nggak tidur, itikaf, tapi tambah lama hidupnya kok tambah miskin. Nah, itu gimana Ustaz?
Masa Lailatul Qadar bikin orang miskin? Pertanyaannya, apakah miskin itu tidak baik? Iya. Ya. Daripada kaya dari barang haram, Iya. mending kita hidup apa adanya. Nah, itu yang menjadi maknanya Ustadz ya, hikmahnya di sana. Makanya menilai seseorang yang telah mendapatkan fadilah, keistimewaan dari sebuah perilaku ritual, itu jangan dilihat dari sisi materi. Ini banyak terjadi di masyarakat. Contoh, orang itu kalau sudah haji, pulangnya akan tambah kaya. Oke, kita tidak menyalahkan itu, tapi tidak juga semuanya begitu. Karena orang tidak kaya itu bukan orang tidak baik, gitu. Mungkin dia dimiskinkan oleh Allah, tapi hatinya menerima. Ya, itu. Karena sebenarnya hakikat kekayaan itu di hati, Iya. bukan pada materi. Benar. Nah, sama orang mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar, tidak semerta-merta bisa dilihat pada sisi materinya, tapi lebih daripada perilaku dia, terutama dalam masalah ubudiyah, ibadahnya kepada Allah, dan muasyarah, hubungan dengan sesama manusia. Habis Ramadan, sholatnya tambah rajin, sholat jamaahnya tambah rajin, etos kerjanya masuk kantor semakin Tambah disiplin, meningkat, ya. Kemudian bagaimana dia dengan anak istrinya semakin sayang, Iya. kepada orang tuanya semakin berbakti, ya, kepada tetangganya semakin mengerti. Nah, inilah yang dimaksud dengan hikmah atau keutamaan yang didapatkan seorang dari sebuah lelaku spiritual, gitu. Oh, gitu Ustadz ya. Tapi gini Ustadz, ada beberapa mungkin terkadang ketika 10 hari itu mungkin ini sebuah tradisi, sebuah budaya, bahwasanya justru di realita di lapangan, bahwasanya 10 hari terakhir bulan puasa itu yang kita lihat bahwasanya justru biasanya yang pada waktu 10 hari pertama itu kan tarawihnya kan softnya sampai full. Nah, seperti itu kan Ustadz ya. Jadi ini memang sudah bukan rahasia umum Ustadz. Jadi padahal di satu sisi justru untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Tapi kenyataannya 10 hari terakhir malah softnya sudah berkurang. Yang biasanya ada 5 soft, jadi 5 soft ternyata sekarang sampai cuma 1 sampai 2 soft gitu. Nah, itu inilah tradisi yang sebenarnya salah kaprah. Justru di akhir-akhir bulan Ramadan, ketika harus semakin rajin kita beribadah, kualitas puasa kita tingkatkan dengan ibadah sunnah yang lain. Justru kebiasaan di negeri kita ini, kalau sudah Ramadan mau berakhir, yang ramai sudah bukan masjid lagi, tapi mall, toko-toko. ya. Karena apa? Kesalahan dalam memahami Idul Fitri. Oh, gitu. Begini ya. Ada korelasinya ternyata Ustadz ya? Andaikan Ramadan ini adalah perempuan cantik, yang kita jatuh cinta kepada perempuan cantik itu, Iya. dan pada saatnya berpisah, apakah hati kita senang atau susah? Kehilangan Ustadz. Merasa kehilangan. Iya. Ramadan begitu. Ketika Ramadan mau berakhir, tentunya hati kita, perasaan kita akan susah hati ketika kita akan meninggalkan Ramadan. Kita harus semakin dekati itu Ramadan dengan ibadah-ibadah, dengan ritual-ritual, agar apa? Ramadan yang akan meninggalkan kita akan berbekas kepada diri kita, dan kita akan nyampe kepada Ramadan tahun depan. Nah, itu. Inilah kesalahan kita memahami bahwa ketika Ramadan itu sudah mau pergi, kita sudah merasa bebas dari beban puasa, dari beban tarawih, ya. Yang diperbarui itu bukan iman dan ibadahnya, justru yang diperbarui cat rumah. Ya, itu Ustaz. Ya. Baju. Ada yang memperbarui istri. Nah, ini kan problem. Akhirnya apa? Di akhir Ramadan yang kau banyak keistimewaan ini, kita lebih berani numpuk di mal dan pasar daripada kita kumpul di masjid, bertarawih, tadarus, dan beriktikaf. Ini adalah mindset yang harus kita rubah. Ya, tentunya ya harus berangsur-angsur sedikit demi sedikit, karena ini sudah menyangkut kultur pula, dan juga menyangkut perilaku ekonomi yang perputaran keuangan juga triliunan. Benar. Ya toh, berapa banyak toko dan pasar yang transaksi jual belinya itu Ekonomi makro, Ustaz. Ini perlu dipikir, ya. Dan di negara-negara lain pun kayaknya tidak ada Idul Fitri, Ramadan terheboh seperti Indonesia, tidak ada.
Itulah keanekaragaman Lah, Indonesia. ini local wisdom juga. Cuma tetap harus digarisbawahi, harus di frame dengan sebuah pemikiran bahwa itu cuma instrumen saja. Baju baru, sarung baru, rumah cat baru, itu instrumen saja bentuk kebahagiaan kita, bahwa kalau Idul Fitri kita harus berbahagia. Dalam syariat, kebahagiaan Idul Fitri harus diwujudkan dengan tidak boleh berpuasa. Jadi kalau Idul Fitri tidak boleh puasa karena itu memang hari bahagia. Iya. Kenapa? Bahagia kita, orang yang puasanya sempurna, kemudian imanan wahtisaban di Ramadan, di hari Idul Fitri itu kasobi, yakhruju min batni umhi. Dia itu seperti bayi yang baru keluar dari perut ibu. Artinya tidak ada dosa, tapi yang hubungannya dengan Allah. Yang dengan manusia kita selesaikan dengan silaturahmi, bersalaman. Sebenarnya bagus juga, tapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki, begitu. Karena kalau berbicara mindset itu kan sudah tradisi kan Ustadz ya. Ya. Untuk berubahnya mungkin bisa berubahnya makin perlahan-lahan. Ya, kita Dengan tetap pemahaman. memberi pencerahan kepada masyarakat, ya. Nah, kita juga tidak bisa nyalakan, Mas. Kalau Ramadan akhir ini pasarnya sepi, mallnya sepi, lantas bagaimana dengan mereka yang berjualan? Toh mereka juga saudara kita umat Islam yang harus memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini harus juga dipikir begitu. Jadi memang Ustadz mungkin ini koreksi kalau kami salah ya, bahwasanya jadi makna Lailatul Qadar sendiri hanya orang-orang yang pilihan sepertinya itu Ustadz ya. Menurut pemahaman Ustadz. Pilihan atau tidak, itu kita. Kita mau menjadi orang yang terpilih atau tidak. Karena pemahaman Lailatul Qadar, keistimewaannya, ciri-cirinya sudah dibuka lebar-lebar oleh baginda Rasul, oleh para ulama. Tinggal kita ini mau jadi orang terpilih apa tidak. Oh gitu Ustadz ya. Kalau kita mau jadi orang terpilih, ya kita harus melakukan sesuatu yang khusus, sesuatu yang tertentu dalam ibadah tersebut. Kalau malam kebiasaan orang tidur, kata kita menjadi orang pilihan, ya harus jangan tidur, kita isi dengan ibadah. Pilihan atau tidak kembali kepada diri kita. Iya, benar sekali itu. Jadi sangat menarik warganet. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Gufron, bahwasanya makna Lailatul Qadar sendiri adalah bulan keistimewaan yang dari 1000 bulan. Dan terakhir Ustadz, dan mungkin ada yang disampaikan terkait berburu malam Lailatul Qadar. Iya. Ke warganet mungkin ada beberapa yang Saudara-saudara sekalian kaum muslimin warganet, Mas Ferry, ya. Dalam rangka kita menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan ini, mari kita memberi instrumen terhadap puasa kita dengan ibadah-ibadah sunnah, termasuk memburu malam Lailatul Qadar. Memburu malam Lailatul Qadar ini tidak wajib. Cuma ketika kita mau mencarinya, apalagi mendapatkan, itu akan mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa. Bahasa agamanya itu sangat dianjurkan demi kebaikan kita di dunia dan akhirat. Begini, la yashba'ul mu'min al khaira illa muntahahul jannah. Orang yang beriman kepada Allah, orang mukmin tidak akan pernah kenyang melakukan kebaikan kecuali dia sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kapan kebaikan itu kita lakukan? Hari ini. Dimulai dari siapa? Dari diri kita. Dari mana? Dari yang paling mudah, yang kita mampu laksanakan. Sedikit ibadah yang kita lakukan, asalkan ikhlas dan kontinu istiqomah, itu lebih baik dari yang banyak tapi cuma satu kali. Allah menilai amal seseorang, satu dari sisi keikhlasan, dua dari sisi rutinitasnya. Cuma begini, esensi muatan dari sebuah ritual, dari sebuah ibadah adalah melahirkan rasa cinta terhadap Tuhan, terhadap zat yang menciptakan kita. Ketika sebuah ibadah, sebuah ritual tidak melahirkan rasa cinta kita kepada Sang Pencipta, maka ritual itu tidak lebih dari sebuah rutinitas. Ramadan akan menjadi rutinitas setahunan. Idul Fitri hanya akan melahirkan sebuah kegiatan yang ujungnya nggak ada gunanya, tanpa dibarengi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa pentingnya ibadah terhadap diri kita. Jangan jadikan ibadah kita, ritual kita sebagai rutinitas saja. Jadikan itu sebuah ruh.
ya, sebuah power dalam tubuh kita yang melahirkan sebuah kecintaan al-hub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, semuanya tidak lebih dari sekedar rutinitas belaka yang tidak akan melahirkan apa-apa. Oke, warganet sangat menarik seperti apa yang disampaikan Ustadz Gufron, bahwasanya malam Lailatul Qadar sendiri ya umat Islam khususnya bahwasanya ya harus berlomba-lomba berburu-buru untuk mendapatkan hikmah Lailatul Qadar sendiri. Dan sepertinya Ustadz waktunya sudah terlalu lama. Jadi kan kalau ngobrol sama Ustadz Gufron memang nggak ada habis-habisnya. Dan sekali lagi Ustadz, nantinya kita tetap akan mengundang Ustadz Gufron lagi di lain-lain kesempatan, dalam artian ya masa kita ngundang pas pada waktu bulan puasa nantinya ya insya Allah ke depan ya kita nanti ada beberapa yang mungkin program yang bisa apa ya, karena di kolom komentar YouTube Ustadz, jadi banyak komentar, ayo kapan tausiah lagi podcastnya. Jadi ya ternyata itu memang sebuah kebutuhan Ustadz. Jadi, alhamdulillah lah Ustadz, jadi podcast ini, tausiah ini memang diterima oleh warga Kota Probolinggo, khususnya di warga Kecamatan Kanigaran. Sekali lagi Ustadz, kami dari Salam Channel tentunya masih di program Ngobrol Pintar. Terima kasih atas kehadiran dan mungkin tausiah yang bisa disampaikan untuk warganet. Baik warganet, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Gufron, malam Lailatul Qadar adalah sebuah malam istimewa dari 1000 bulan. Untuk itu apa yang disampaikan bahwasanya itu adalah sebuah pemahaman dari Ustadz Gufron, dan nantinya ini akan menjadi acuan untuk menjadi perilaku atau peningkatan perilaku kita kepada berhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk hubungan dengan manusia. Dan sekali lagi dari Salam Channel, program Ngobrol Pintar, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.